tenang. Cici memang bagus. Bagus banget sih. Setuju, Cuma setuju. kondisinya sekarang Cloud kan tidak berada di tempat yang sama. Dan Vengeance, ini kayak jadi satu pemicu juga nih. Apalagi kalau kita lihat Baloyski yang pegang Rubinya dan look, dia di XP lane Iya kan? melawan Pai untuk pegangin lane jauh. Bermain attack speed atau burst damage. Karena Oke. gue lihat itemnya perlu soalnya. Iya. Oke, kita bisa melihat alter ego di game pertama benar-benar terinjak-injak. Tapi apakah Geek Fam menjadi satu tim yang berhasil langkah pertama keluar dari zona merah? So, ML Arena, mana tepuk tangannya? Oke, dan langsung saja kita masuk ke dalam pattern farming jungle. Tas tercuri nampaknya satu buah creep jungle-nya. XP-nya nggak naik soalnya. Ya benar, karena si kecil ungunya itu tidak naik dan bahkan harus menggunakan retribution. Sedangkan di kondisi selanjutnya agak sedikit berbeda, sama-sama punya retribution tapi dia tidak kehilangan yang kecilnya. Makanya, ini konsep yang perlu diperhatikan juga ya. Ketika Matildanya invade jungle, kalau nggak bisa ngepanis Matildanya, pilihan yang tepat adalah invade jungle-nya balik. Ini yang cukup gua khawatirkan sih satu ya Lim ya. Gue mengkhawatirkan sekali ketika Luke-nya ini full damage, dia main-main ke arah belakang dan model-modelan kayak Nino nih 1 kali 2 3 kali garuk. Harusnya sebenarnya agak safe sih, Ji. Karena memang ada Matilda juga dengan Clash of Duosis nanti. Emblemnya pun kelihatan nih, dari Ninonya juga ada Tenacity yang lumayan lah untuk nahan-nahan ya, tipis-tipis aja. Tapi dari Sadera menarik juga, dia pakai Master Assassin. Oh, bentar-bentar. Ini akan coba di-invite di satu jungle-nya. Karena ini satu jungle yang cukup berarti. Wah, Dia level berada 4. di level 4, itu dia. Mereka akan coba maksa mendapatkan tas dan first blood di depan sana. Itu dia yang gue bilang kenapa ini jungle yang sangat berarti. Karena retribution-nya nyala, dia berada di level 4 jungle-nya. Sedangkan dari tas hanya mendapatkan Little Wonder. Apalagi di kondisi Krite yang memang sudah nggak ada mana lagi, nggak bisa terlalu banyak bantu juga. Matilda yang udah ngebuka Guiding Wind-nya yang ke depan, nggak bisa lagi nge-save dari Akai-nya Tas. Ini jadi satu kerugian sebetulnya dan dampaknya bakal panjang, Ji. Ini dampaknya bukan hanya panjang, tapi lihat. Ini akan ada perbandingan 1000 gold sementara untuk menuju ke arah turtle yang pertama. Itu jauh banget. Wah, Lihat level tasnya. beda 1000 tuh jauh loh. Apalagi unggul level loh untuk Retribution. Masih level 3, Be. Iya masalahnya itu. Ray bakal free banget dan bahkan gak perlu Retribution. Dia bisa invade jungle sekarang. Lihat Paloyski memang memberikan buying time yang sangat lama, tapi lihat ditarik kembali. I'm offended langsung Dimakan. bersama dengan Heavy Speed. Mencoba dimakan, gagal mendapatkan apapun dan Paloyski. Dia satu-satunya pertukaran yang bisa ditukar oleh Tas dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Seenggaknya ngebait flickernya juga lah ya. Ada Satu-satunya. satu keuntungan juga. Dan kalau ngeliat dari posisi gold lane, kayaknya kalau Cloud di awal pasti agak sedikit ke zoning ya. Iya agak sedikit struggling ya, apalagi lawannya Bruno yang sangat-sangat ofensif. Namun kalau kita ngomongin soal mid game-nya ini loh, apakah item pertama dari Cloud-nya nanti akan langsung menuju ke Corrosion Side? Karena kebetulan lawannya Cici loh, jadi nggak yang bener-bener win 100% kalau berada di lane jauh. Alright, invite yang cukup besar, tapi lihat apa yang damage-nya. Membuat Tas kali ini hilang kalkulasi. I'm offended with flicker kopian yang diberikan oleh sosok seorang Krite berhasil mendapatkan Paloyski, tapi tidak cukup adil. Blazing Red from Kadera for defensive, the best thing yang bisa dilakukan di arah bottom lane. Tapi Nino dia pintar, dia nggak peduli Kadera mau claim Blazing Duet, clear minion, tapi the best thing yang bisa dilakukan adalah mencuri goldnya walaupun sedikit. Tapi ini Tas under banget sih. Jauh. Dan nggak dibantu gitu karena memang tadi gold lane jadi prioritas kan. Ya apalagi Mereka coba 3-2. Ya pertukarannya masalahnya Romer sama jungler dan itu yang mungkin membuat tidak adil posisinya di sini. Look-nya juga datang dengan Thunderclap dan benar-benar menutup, mengeksekusi dengan manis banget tadi. 1000 keunggulan gold di early game seperti ini. Makin lebih dalam lagi. Setelah mungkin turtle yang kedua nanti atau bahkan invade sebelum turtle. Lagi. Wah lagi. Kali ini Tas yang bakal dimonyokin. Perbandingan 3 level. Akan I'm offended. Tampaknya di sana Tas hanya bisa melakukan defensive dengan heavy spin. Lihat Tas bahkan ditinggal makin lebih jauh dari segi level. Balikin. Memang coba dibalikin dengan adanya Nino sekalipun. Tapi tidak akan bisa mendapatkan apapun. Karena perbandingan dari segi level dan cold untuk mendapatkan Ray ini harusnya tidak terpikirkan oleh mereka saat ini. Ini winning conditionnya jauh banget sih, Be. Ini panis dulu kah? Yang invade jungle beda 3 level. Iya ya, atau grouping berlima. Kayak mereka butuh kuantitas yang lebih banyak. Masalahnya teman-teman dari Geek Farm selalu berjalan berempat. Dan menyisakan Cadera sendirian. Kalaupun ternyata grouping tidak menjadi solusi,
Split push, udah pasti ada pencurian terhadap objektif lagi dari Cadera. Ini bahkan Tas berhadapan dengan Baloyski dengan level yang sama. Itu dia. Di sana bakal coba dipaksa Luka menjadi pilihan utama. Oh my Tas God. harus mundur ke arah belakang. Dengan adanya Novaria dari sosok seorang Aboy mendeteksi seluruhnya. Mencoba menahan damage yang diberikan Tas. Heavy spin for defensif. Pai, dia bisa mendapatkan sedikit damage tapi nampaknya dengan ada vengeance yang dimiliki Jemput. dari Pai. Dia benar-benar cuma bisa bertahan, belum bisa engage. Sampai saat ini kalau mereka mau engage lebih, kalau mereka mau maksa Alter Ego, mereka harus bawa game ini ke 20 menit. Well, gue baru pertama kali sih ngelihat Tas se-under ini, Iya, se-under gua juga. condition ini. Kayak First time gue lihat. Karena mungkin kita di sini ada sebuah concern yang kalau bisa kita lihat di arah bottom lane sekalipun agak cukup miscalculate dari seorang Cadera. Walaupun ada gold yang tinggi, walaupun ada absorb damage tapi nampaknya nggak cukup. Meanwhile dari bottom lane, Tino dengan sangat bebas. One last hit, I'm offended dari Krite. Tapi Baloyski nampaknya nggak bisa bertahan hidup. Tumbang satu persatu dan ngebuka lagi nih space untuk Ninonya farming. Yes, Nino fokus. Mungkin ini jawaban kenapa Tas under. Mereka lebih memilih ke arah Nino ketimbang untuk menyelamatkan Tas. Iya, tapi kalau ngomongin soal Tas nih, yang setidaknya dari tadi dia menggunakan heavy spin untuk defensif. Kayak sooner or later, ketika dia grouping bersama dengan Bruno, berarti mau nggak mau dia juga harus play for cover, bukan opener. Biarkan mungkin Matildanya di sini yang membuka vision atau mencari informasi. Apalagi dalam keadaan loose condition dan levelnya sama seperti dengan Baloyski. Ini posisi yang under banget untuk play defense dari Alter Ego. Ini objektif selanjutnya juga kontes retribusinya udah nggak adil sebetulnya kan. Tinggal nggak perang adil. sebenarnya, tinggal perangnya aja. Oke, skip mungkin turtle-nya. Oke, tapi lihat Nino menjadi pilihan utama Luka di sana. Dengan adanya Ray mengejar ke arah belakang, Rasilah yang akan coba diinjak-injak. Meskipun begitu, Krite kali ini dengan flicker yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tas, double stun. Tapi ternyata lihat impactnya, gak ada yang bisa di follow up. Luka sekalipun cuma hanya sekeratul maut. Tapi nampaknya dengan posisi saat ini Nino masih mau lebih. Kebok terus walaupun tidak terlalu berasa. Belum ada korban lagi. Dan itu hanya 4 member saja. Buset. Dari teman-teman Geek. Wah, dari Cadera. Masih fokus untuk cari gol tambahan. Iya kan, walaupun grouping dilakukan sama Alter Ego, tapi selalu ada space untuk Cadera. Dan Cadera membuka space ini bukan untuk dia sendiri, tapi untuk tim. Lihat apa yang diberikan untuk Ray. Free Turtle. Dan ditambah lagi dengan push sebagai objektif trade untuk pertukaran di area top lane. Ya, biar setara ya, sama-sama kehilangan outer turret lah. Dari sisi kiri dan juga sisi kanannya. Sementara lagi-lagi nih invade jungle yang tidak bisa dihentikan. Bahkan untuk ke-punish pun kayak harus bawa masa yang banyak banget. Oke, di depan sana Ray masih mendapatkan purple, coba ditahan, di all begitu saja, double stun dikeluarkan dan blast red from Cadera. Berhasil memporak-porandakan, tapi nampaknya damage yang tidak bisa dibendung oleh Krite kali ini. Meskipun begitu Nino, dia masih mau lebih. Tapi sedangkan kalau Nino masuk ke dalam tadi, kondisinya tidak ada guiding wind dan bahkan dia dengan purify. Wah, dia yang tumbang. Langsung unggul 2000 gold nih, Be. Kayak nggak terlalu gede tapi ini keunggulan yang pasti gitu loh buat Iya, iya. Keunggulannya maksudnya by level sih, Lim. Itu yang mungkin jadi gap yang paling kelihatan banget dari Tas versus Ray. Di sini ada 3 level perbedaan dan itu yang harus dikejar. Oke, flicker for defensive. Dan membuat Rasi harus memakai guiding wind karena belakang bersama dengan Chicken Eagle. Ya, tapi Cara Circling apa ya? Eagle-nya nggak nabrak siapapun, jadi harusnya cooldown-nya akan lebih lama. Sekitar 40 detikan. Sehingga mungkin di turtle yang sudah didapatkan dengan perfect dari Ray ini, di Lord baru Alter Ego berani untuk melakukan sebuah kontes atau pick off bahkan. Baloy. Oke, Baloy, tapi nampaknya Baloy menuju ke arah Tas. Bakal coba di retribution begitu saja, Tas. Benar-benar terejam-ejam, tapi lihat dia kembali lagi, one last hit. Memang tinggi chance dia untuk tumbang, tapi ternyata nggak berhasil, Liv. Tapi kayaknya memang tujuan awalnya hanya nge-bait heavy spin deh. Karena kalau mau emang di-commit ya mungkin tadi bakal ditabrak lagi gitu kan di bagian belakangnya dari segi item. Masyanya sedikit lagi ke Blade of Despair, Be. Ya, harusnya sesaat lagi akan mendapatkan Blade of Despair. Apalagi buat sekarang posisinya Tas bener-bener lagi dan lagi under condition. Dia cuma punya 1 item aja dibandingkan dengan Ray. Yang dia sepertinya akan menuju ke Antiquiras juga. 2 item yang powerful dari Barat. Alter Ego dibikin bermain hanya setengah hutan saja kali ini. Bukan setengah lapangan tapi setengah hutan dan Pai semaksimal mungkin di depan sana mencoba untuk mendorong ke arah belakang. Dan bahkan retribution didapatkan oleh sana Ray. Team fight pun kembali terjadi tapi Aboy one last hit.
Untungnya dia selamat, bahkan dia masih bisa deal Detona. damage. Detona! Dengan adanya Kadera yang masih bertahan tidak masuk dengan adanya Blazing Duet. Dia mencoba untuk membalikan kembali keadaan meskipun begitu dua yang harus tumbang. Dua yang harus dibayarkan, yang dihukum oleh Alter Ego. Ditukar dengan Pai B, Lordnya langsung spawn juga, worth it? Worth it, karena apa? 1 tukar 2 dan Cadera tidak masuk lagi. Kalau tadi Cadera masuk lagi, itu case-nya cuma boleh masuk kalau misalkan dia punya Wind of Nature. Ya. Karena kita tahu sendiri di sini damage dari Nino sangat-sangat tinggi. Dengan critical damage yang akan dia lontarkan dari satu berserker sendiri. Ditambah lagi Nino sekarang selesai dengan Malefic Roar. Tapi lost conditionnya kali ini menurut aku adalah dia harus coba mempertahankan Lordnya selesai di depan. Tas gak boleh di-poking seperti ini terus, Lim. Bonyok loh, sakit banget damage-nya dan jangan lupakan Lord yang masih berdiri tegak di area bottom lane. Mungkin turret dulu nih yang harus dibongkar buat ngebuka lagi vision yang bisa diambil sama Gig. Biar ada camp bush yang lebih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Baleski mungkin ya. Apalagi Ray-nya udah punya Guardian Helmet. 3, 4, 3, 5. Oke, berarti masih ada wave lagi. Masih ada wave selanjutnya. Masih ada wave lagi. Dengan detik ke-41. Masih ada wave ketika lagi. Super Minion akan berjalan lagi di 3 lane yang berbeda. Apakah akan dimaksimalkan Gila. oleh Geek Farm? Karena di game yang sebelumnya aja Geek Farm dapetin base turret. Dengan keuntungan di Lord yang pertama loh. Ini juga keuntungan, lihat berapa banyak pecah itu. Dan Super Minion masih bergerak loh, Prof. Iya. Apalagi Cadiranya masih belum join team fight karena dia sesaat lagi harusnya akan memiliki Wind of Nature. Kalau udah selesai dengan Wind of Nature dan ternyata Aboy membuka Astral Echo dengan sangat-sangat on point, semuanya terkena Blazing Duet, semuanya akan terbagi damage dengan rata dari Cadera. Itu dia, Wind of Nature. Mungkin PR-nya nanti ke akainya Tas aja gitu ya. Jangan sampai kena heavy speed yang bikin opposition. Karena ya kalau ngomongin soal nabrak base, ya pasti ada damage-damage dari base turret. Yang itu nanti bisa jadi bahaya juga. Dan Kadera menjadi player cloud terbanyak di MPL Indonesia Season 13 dan bahkan event pun terjadi dengan win rate 70%. Dengan heavy spin dikeluarkan begitu saja, para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan sosok dari seorang Rasi meskipun begitu Krite masih kena walaupun sudah pakai flicker yang dia miliki. Dan kondisinya adalah ketika nanti Lord didapatkan, Lord muncul. Ketika defend high ground, Krite tidak punya flicker, Pak. Ini kalau gue bikin skenario seandainya landing jauhnya dipaksa, Be. Pai ngasih space, yang penting partnya masih bisa farming dan seandainya dia tumbang pun ya udah. Kejadiannya bakal gimana, Be? Kayaknya kejadiannya udah pasti bakal kehilangan satu objektif lagi sih Lim harusnya. Apalagi ngomongin lane jauhnya di top lane. Kalau seandainya cuma Luke yang menghadang, oke, masih 50-50 lah, cuma tuker damage aja. Tapi kalau bayangin Caderanya yang di top lane, lawan Cici dari Pai, kayaknya itu yang bakal 70-30 harus dimenangkan sama Cadera. Oke, jadi ini Sesuai dengan win rate dari Cloud-nya. masih menunggu ya. Konsep paling tepatnya menunggu momentum dan Iya. coba untuk kontes nanti dengan modal heavy spin-nya ya. Menunggu momentum atau menunggu Geek Farm juga yang membuat mistake kecil. Oke, terdeteksi dengan adanya mistake yang kali ini Emo Feda karena Krite menjadi target utama, hilang begitu saja. Perpasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur sejenak. Nino hanya coba untuk memberikan tendangan peringatan agar kita mundur, agar kita selamat dan kita mengamankan high ground. Udah, that's it. Iya, ya walaupun flicker dari Baloyski keluar tadi, worth it banget yang didapetin adalah Krite juga. Kebetulan dari Krite sendiri ini salah satu sosok damage deal yang diperlukan banget. Buat teman-teman Alter Ego Lord kedua bisa dibilang free, bisa didapetin dengan cukup aman juga dan ini bisa jadi ancaman terbesar untuk Alter Ego sampai saat ini. Iya ya, karena udah pasti akan mengganggu bagaimana keadaan objektif terpenting base turret yang nantinya akan membuka Super Minion Wave. Nino memiliki Wind of Nature, apakah ini akan menjadi jawaban? Karena bukan cuma physical damage-nya yang sekarang akan mengganggu ke arah Nino. Tapi ingat bagaimana kehadiran dari burst damage tinggi. Harus memilih nih dari Nino-nya. Menghindari Thunderclap atau menghindari Blazing Duet. Karena dua-duanya cukup mengancam ke lini belakang. Terutama untuk damage dealer yang sampai saat ini belum ditumbangkan satupun. Bruno. Oke, dengan adanya Lord bergerak di lane bottom dan bahkan dua wave bergerak di arah mid dan juga top lane. Masih bisa dihindari pecahnya best turret, tapi nampaknya di arah bottom lane ini akan menjadi sebuah jawaban yang cukup mahal. Lihat, Novaria berhasil mendapatkan 4 detektor. Berhasil mendapatkan best turret di tengah juga untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Ini membuat Alter Ego porak-poranda. Dan bahkan kalau misalnya mereka mendapatkan top turret juga, ini bahaya banget karena akan ada Lord selanjutnya dan hanya membayang time hingga 100 detik kemudian. Oke, 3 base turret dan akhirnya lebih milih untuk mundur ya. Disiplin. Geek Fam mereka nggak terburu-buru, Be. Disengage yang bagus karena timingnya tepat juga kan. Setelah adanya wave minion yang muncul.
Menyisakan beberapa ketepul saja untuk memberikan freeze terhadap wave dari Alter Ego. Tinggal menunggu Lord selanjutnya. Dengan poin kill yang sama, tapi lihat gap goldnya. Hampir 10.000 dan hampir bisa ditabrak terus-terusan dari Alter Ego. Ketika Geek Farm ingin memicu team fight yang ada. Ketika mungkin minimal Krait atau Rasi flickernya keluar. Itu dia buat mancing spell. Sangat-sangat enak juga. Metodenya sama sih sebenarnya kayak hyper carry ada di Nino. Mirip ke game satunya Geek Farm tadi. Dia jungle-nya pakai yang utility buat megangin juga. Wah. Tapi kayak kekalahan goldnya ini loh yang bikin gapnya jadi susah banget dikejar. Setuju. Jadi mau nggak mau harus ada solusi dari gap goldnya. Entah selalu bertahan dengan adanya Lord gempuran yang tentunya nanti masih bisa di-deny. Dengan kehadiran dari Nino di lini belakang yang masih belum ditumbangkan. Atau ya itu tadi yang kedua, menunggu Geek Farm dengan fatal mistake-nya. Tapi belum ada sebuah gerakan yang blunder dari Geek Farm. Dan bayangin Nino. Kalau terkena Blazing Duet, terkena Thunderclap, terkena juga Astral Recall dari Aboy. Akan seperti apa nasib dari Nino? Itu baru satu Astral Recall aja nasibnya udah setengah Jawa doang bro. Kalau udah Profesor bilang 3 skill lu, kalau kena semua Prof, itu udah ada title di depannya ALM. Waduh, dan bayangkan Geek Farm berbaris semuanya untuk menunggu momentum Lord kali ini Lim. Lord yang akan mendobrak lagi bagaimana keadaan dari Alter Ego ketika lane jauhnya juga bakal didorong di bagian top lane. Oke, ini detektor sangat penting dan detektor itu ada di Aboy. Kalau Aboy berhasil mendetek 5 semua, wah ini ada baiknya Alter Ego mundur sih. Dan untungnya hanya terdeteksi 1 saja. Ini kesempatan Alter Ego untuk bermain dengan flanking, mencari daerah backline. Tapi lihat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka langsung hilang. Masya damage terlalu sakit, bahkan Kadera membuat Pai harus mundur ke arah belakang dengan adanya vengeance yang dia miliki. Kekuatan Tifa tidak cukup datang, tergaruk hilang. I'm a Lagi? Flicker, lagi Tifa tidak hentinya. Dan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tersisa Nino yang dikejar habis-habisan. Tapi lihat Pai dibuat tidak pulang oleh Luke. Dan adanya sedikit cutting yang diberikan. Oh no. Nino gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan bahkan hilang begitu saja. Wah, ini bencana. Geek Farm mampukah melangkah keluar dari zona merah setelah kemenangan 2-0? Oh no, Geek Fam lagi-lagi berhasil membuat El Familia tertunduk terdiam kali ini 2-0. Kejadian yang sangat-sangat mutlak, one-sided game bisa dibilang di game pertama, game kedua gold selalu dipegang Geek Fam. Tanpa Sama sekali gak ketarik. perlawanan, tanpa adanya pertahanan, Alter Ego benar-benar dibungkam oleh pasukan Geek Farm. Skor absolut 2-0. Dan menjadi sinyal buruk bagi Alter Ego. Terutama untuk Tas dan Krait. Wow. Mereka pernah juga mengalami posisi seperti ini. Iya. Mereka pernah berada di posisi yang cukup mendebarkan seperti ini. Dan Geek Farm berjalan melalui tangga untuk masuk ke top 6 dengan hasil kemenangan ini. Ternyata di hari ulang tahun Rasi, kado kemenangan itu pun tidak muncul, Lim. Tidak muncul dan bahkan menjadi kado yang berat di hari ulang tahunnya. Wow, cukup berat, bahkan mereka memperpanjang loss streak dari Alter Ego sampai di 6 kali loss streak. Wow, Geek Fam selalu memberikan kejutan, juga tampil dengan konsisten sekarang yang sudah memulai mungkin kebangkitan dari Geek Fam Revamp. Geek Fam Revamp? Apakah memang ada sebuah kata juga turut berduka cita kepada Alter Ego supaya cara menang di MPL? No way. Di Bro, tangan Alter James, bro. Ini gua yakin mereka pun sudah melakukan yang terbaik. Tapi itulah dia MPL. Ketika kita udah melakukan yang terbaik tapi masih belum mendapatkan kemenangan, itu adalah hal yang paling sulit untuk di-solve solusinya, Lim. Iya. Bahkan ini bukan cuma buat Alter Ego sih. Untuk semua tim. Untuk semua tim dan di semua region menurut Oke, gua. tapi sebentar kita bakal langsung saja menuju ke dalam interview. Bunda Bongsar, silakan.